Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum di pelajaran Akidah semester 2 kelas 2 PPS MKNH. Pelajaran kita untuk semester ini diawali dengan pelajaran yang baru, yaitu setelah belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar di pelajaran akidah ini tentang beriman kepada malaikat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika Jibril menanyakan mal iman, Nabi Muhammad menjawab apa? Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi. Ya, jadi setelah belajar tentang beriman pada Allah, makna beriman pada Allah, makna la ilaha illallah, makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, syirik, sifat orang-orang beruntung dan lain sebagainya yang kalian sudah pelajari di semester lalu, yang Ustadz harapkan kalian terus murojaah dan disimpan catatannya. Maka di pelajaran kali ini, pelajaran pertama untuk semester 2, di pelajaran akidah, kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Hal antum musta'idun? Insyaallah musta'idun. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 34 sampai 36. Ya. Makna beriman kepada malaikat. Apa makna beriman kepada malaikat? Yaitu mempercayai dengan sungguh adanya malaikat, dan mereka adalah makhluk Allah yang tidak melanggar perintah Allah dan senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu adalah makna beriman pada malaikat. Oke. Dan tentunya beriman kepada malaikat bukan hanya beriman dengan adanya saja. Tidak. Tapi lebih dari itu, kita lihat. Iman kepada Allah atau kepada malaikat mencakup 4 hal. Yang pertama, mempercayai adanya mereka. Bagi seorang muslim, haruslah kemudian mempercayai adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang muslim yang mengaku berislam, mengaku beriman, tapi meragukan adanya malaikat Allah, maka ini sangat berbahaya. Dan makna yang pertama, beriman kepada malaikat adalah mempercayai adanya mereka. Kemudian yang kedua, mengimani atau percaya dengan malaikat yang kita ketahui namanya ataupun tidak. Mungkin sekarang yang kita sudah kuasai namanya ada sekitar 10 malaikat. Begitu pun dengan tugas-tugasnya. Tapi ternyata lebih dari itu, anak-anak, jumlah dari malaikat Allah tidak ada yang mengetahuinya. Sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Kemudian yang ketiga, makna dari beriman kepada malaikat adalah mengimani sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Contohnya, seperti sifat mereka tadi yang disebutkan, yaitu taat sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus imani, kita harus percaya bahwasanya malaikat memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna beriman juga kepada malaikat adalah mengimani segala perbuatan mereka dan segala tugas mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contohnya, di antara perbuatan mereka adalah ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa lelah dan tanpa henti-hentinya. Juga kita harus beriman dengan tugas-tugas mereka, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Jibril, ya, memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Kemudian selanjutnya, ya, di halaman 35, ya, kalian akan lihat di situ sifat malaikat. Apa sih sifat malaikat? Ya, maka di sini kita akan mengenali, ya, mempelajari apa saja sifat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka diciptakan dari cahaya.
Ini jelas. Kemudian yang kedua, di antara sifat mereka adalah memiliki sayap dengan jumlah yang berbeda-beda. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Jibril memiliki 600 sayap. Kemudian di antara sifat malaikat juga, malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia, seperti dalam kisah hadis Jibril alaihissalam di hadis kedua Arba'in Nawawi. Kemudian yang keempat, di antara sifat para malaikat adalah bahwasanya mereka adalah ciptaan Allah yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata, tapi wajib kita imani adanya. Iya. Jadi pelajaran kita hari ini fokus membahas dua hal. Yang pertama, kita membahas tentang makna dari beriman kepada malaikat. Yang kemudian kedua, pelajaran kita hari ini fokus mengenali apa saja sih sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang 4 tadi, ya. Oleh karena itu, sekarang kita evaluasi untuk mengetahui siapa yang selama 6 menit belajar ini siap mencatat, siap bukunya, siap pulpennya, siap telinganya, siap tangannya, dan siap hatinya untuk belajar. Ya. Sekarang bagi yang sudah mencatat, tidak apa-apa untuk menjawab dan melihat catatannya. Bagi yang belum, untuk pertemuan selanjutnya Ustadz harapkan terus semangat, ya. Jangan kalah dong, meskipun belajarnya dari jauh, meskipun tidak tatap muka, karena belajar itu mengharuskan kita untuk tetap semangat. Oke, soal yang pertama, sebutkan makna beriman kepada malaikat. Ya, ada yang tahu apa makna beriman kepada malaikat? Iya, usah tunggu jawabannya. Silahkan dipikirkan. Iya, jawabannya mempercayai dengan sungguh adanya malaikat. Kemudian mereka adalah makhluk Allah yang tidak melanggar perintah Allah dan senantiasa mentaati perintah-perintahnya. Atau dengan kata lain, makna dari beriman kepada malaikat adalah mempercayai adanya mereka dan mempercayai sifat-sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW beritahukan kepada kita. Kemudian soal yang kedua, sebutkan sifat-sifat malaikat yang kamu ketahui. Ya, ayo, ada 4. Silahkan disebutkan. Yang pertama, benar, diciptakan dari cahaya. Yang kedua, memiliki sayap. Yang ketiga, bisa berubah wujud menjadi manusia. Yang keempat, mereka adalah makhluk gaib, ya. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an, ya. Seperti biasanya anak-anak, di akhir kita akan berikan tugas yang insya Allah tugasnya tidak akan berat dan ini sangat membantu kalian ke depan. Yang pertama, tulislah rangkuman pelajaran tadi di kitab kalian, artinya, oke? Karena kitab kalian berbahasa Arab, ya. Ustadz bantu untuk artikan, ya. Nanti dilihat lagi videonya, diulang dan kemudian dicatat, ya, ditulis artinya. Kemudian yang kedua, lihat surat Al-Baqarah ayat 285, dibaca, fahami dan dihafal. Ya, kalau bisa artinya ditulis di kitab kalian. Kemudian yang ketiga, tentu ini tugas yang harus kalian jalankan setiap harinya, ya, bukan hanya di pelajaran tauhid atau akidah, yaitu tetap semangat untuk mengulang semua materi yang pernah kalian pelajari hari ini ataupun semester-semester yang sudah berlalu. Oke, itu saja. Semoga apa yang kita pelajari bisa Allah berikan manfaatnya kepada kita dan orang lain, ya. Dan semoga dimudahkan urusan kita semua, ya, dalam belajar khususnya dan dalam semua hal secara umum, ya. Barakallahu li wa lakum. Naltaqi bikum fil liqa al-akhir wa natamanna lakumun najah wassadat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.